Dukanya sih lebih, kalau dengan pemerintah sih lebih banyak di PHP-in kali ya. Ya, kurang lebih itu. Ya, jauh-jauh. Intinya seperti itulah. Iya, nanti kita evaluasi, iya nanti kita diskusikan dengan pihak-pihak yang terkait, tapi tidak ada reportnya gitu, tidak ada. Iya, reportnya tidak ada, intinya itu. Jadi gini, saya sepakat, cuma itu perjuangan saya sama teman-teman tuh, ya ketemu Pak Jokowi juga udah pernah. Ketemu Komisi 5 entah berapa, ketemu legislatif udah bosan juga gitu loh. Ya saya bilang tadi, kita cuma dibuat goreng-goreng aja. Karena pemerintah belum ngakui, yang hari ini belum diakui. URC itu unit reaksi cepat. Jadi tugasnya itu membantu ya. Sebenarnya semua anggota itu URC, cuma kalau yang URC itu benar-benar difokusin untuk membantu, benar-benar ngebantu. Dan kalau misalnya ada kayak gempa, banjir gitu, kita turun. Bukan hanya sebatas aksi, tapi kita lebih ke arah kajian sebenarnya. Jadi lu percuma aksi, ya kan? Tapi lu tidak memegang materinya, membuat apaan? Percuma, ya kan? Lu jangan cuma ikut-ikutan doang, lebih ke arah pada edukasi sih sebetulnya. Edukasi kepada mitra-mitra ojol, intinya itu. Jadi biar mereka paham tentang sebuah aturan, ya kan? Baik itu aturan yang dikeluarkan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun dari aplikator itu sendiri. Kan banyak nih yang nggak ngerti, cuman asal ikut, yang penting ini itu. Nah, mereka jalan. Saya dan teman-teman, Bang Dani dan semua yang ada di sini, Bang Anton, Bang Pian dan Bang Haji ini mungkin sudah cukup lelah juga berjuang gitu kan. Kita sudah berjuang melalui bermacam cara, mulai dari aksi, melakukan laporan ke KPPU, kemudian kita kerjasama dengan Kemenhub gitu kan. Jadi menurut saya artinya gini, bahwa ada apa? Saya nggak ngerti, ada semacam proses pembiaran dari pemerintah biar ekosistem berjalan selama ini bisa dianggapnya menguntungkan, ya kan? Sekarang ini aja dapat 100.000 ya, udah alhamdulillah banget ya. Kalau dulu sebelum Covid itu kita bisa 300-400 dapat. Tapi sekarang ini paling banyaknya put dengan argo-argo yang tahu sendirilah put berapa gitu. Yang pasti aku selalu on, karena kalau buat aku kalau off bingung buat kesehariannya. Karena pendapatan aku hari ini aku buat besok, pendapatan aku ini buat besok gitu. Karena sekarang ini kan keadaannya lagi sepi ya. Kalau kecelakaan ya sering sih sebenarnya, dengan jatuh pertama, terus yang kedua juga kan di jalanan itu kadang-kadang hujan, kita licin gitu. Terus pernah juga saya ngalamin ditabrak dari belakang, pernah ngalamin gitu. Dan kalau misalnya ada kendala kecelakaan dari teman ya, kita siap bantu. Sakit semua nih belakang, sampai saya jerit-jerit tuh, saya teriak ke ibu kan, anak-anak saya teriakin, itu sakit banget ya Kak. Ternyata itu angin yang udah nusuk ke tulang. Kalau perempuan kita chatting dulu, Pak saya perempuan nih, mau nggak? Kadang-kadang nggak mau mereka, atau di cancel, performa turun. Kadang kita nggak chatting nih sengaja, kita samperin. Begitu sampai dia bilang, aduh Bu maaf ya, saya cari yang cowok, di cancel. Kalau dulu awal bagus, karena per kilonya 4.000. Kalau sekarang per kilo 2.000. Turun mah. Kalau rata-rata ya, kita bicara rata-rata. Rata-rata itu saya keluar jam 10 siang, 10 pagi ya. Itu pulang kadang jam 10 malam atau jam 12 malam. Kita bicara sebelum pandemi ya. Kalau bicara sebelum pandemi, saya masih bisa bawa uang sekitar 200.000 sehari. Itu sebelum pandemi. Setelah pandemi, itu 100.000 aja susah. Nggak ada libur, bahkan nggak tahu karena memang sudah terbiasa sih ya. Tapi rata-rata, kalau saya sendiri sebulan sekali mesti ada sih 2 kali. Kalau saya pribadi ya Kak, sebenarnya yang saya ingin adalah dengan pemotongan 20% ini, kan dari driver ini ada pemotongan 20%. Saya pengennya dengan 10% atau yang seperti awal lah gitu, karena terlalu besar ya buat kita dengan 20% ini. Kan cuma beda-beda dikit, ya kan? Tapi kenapa nilai ekosistemnya berubah? Karena ekosistemnya, yang satu ekosistemnya berkembang, yang satu ekosistemnya belum berkembang. Nah,
Siapa yang mengembangkan ekosistem? Apa yang dilihat dalam ekosistem tersebut? Pasti yang mereka lihat adalah satu, jumlah mitranya. Yang kedua, jumlah aset mitranya, jumlah penggunanya, ya kan? Kemudian nilai transaksinya, potensi keuntungannya. Itulah yang membuat nilai mereka besar sehingga orang berbondong-bondong untuk investasi. Masalahnya kita ada peranan di sini dan kita tidak pernah dihargai. You know? Kalau kita rame-rame hengkang dari situ, ya kan? Apakah mereka yakin investor pasti mau tanam? Kan gitu. Makanya saya melihat gini, saya lebih menyoroti, mohon maaf Bang Dhani ya, saya lebih menyoroti masalah perlindungan terhadap aset yang kami punya. Itu baru kita bicara masalah tangible asset, belum intangible ya kan? Nah, yang dimiliki aplikator itu kan intangible asset, cuma semua sistem teknologi yang mereka bangun dengan algoritma yang mereka kendaki, yang untuk membangun proses bisnis mereka. Nah, kita sampai sekarang belum tahu Pak, ya kan? Di mana posisi kita nih di dalam ekosistem tersebut, ya kan? Benar tadi kata Bang Pian tadi, posisi abu-abu, dibilang mitra hak kita sebagai mitra tidak diberikan. Dibilang kita sebagai pekerja jauh panggang dari api lagi. Nah, ini kan menjadi masalah. Ada satu ketidakseimbangan dalam ekosistem, ya kan? Di mana teman-teman itu saat ini hanya diposisikan sebagai sebuah objek yang dieksploitasi untuk membangun dan mengembangkan ekosistem bisnis mereka. Nah, saya sebagai salah satu elemen yang terlibat di dalam ekosistem tersebut, ini merasa bahwa ini nggak fair gitu loh, sehingga ini perlu dibuatkan sebuah regulasi yang bukan hanya mengatur sisi transportasinya nih, mohon maaf Bang Dhani ya, tetapi ekosistem harus dibenahin, pembenahan. Tiap hari tukang ojek yang kelindes tuh pasti ada yang mati, nggak mungkin nggak ada, tiap hari itu. Kemudian anak istrinya siapa yang tanggung? Akan jadi masalah sosial, cepat atau lambat akan jadi masalah sosial. Anak dibesarkan tanpa orang tua, laki-laki yang nggak punya penghasilan lagi, akhirnya ibunya terpaksa supaya anaknya bisa makan, ya bisa dipikirkan cara yang paling simpel apa kan. Jadi masalah sosial nih. Berikan kami akte lahir dulu, akui dulu nih, ya. Tukang ojek sama dokter, sama masinis, sama pilot sama, akui dulu, ya, akui dulu.